Dan kami sembah pada saat ini, malam ini, bukan suatu kebetulan dan bukan suatu kuat dan gagah kami kalau kami boleh berkumpul di tempat ini di dalam cuaca yang begitu hujan. Kami masih boleh diberikan kesempatan untuk sampai di tempat ini dengan selamat. Kami mengucap syukur untuk setiap kegiatan yang sudah terjadi di tempat ini, menjadikan kekuatan bagi kami, menjadikan suatu pegangan bagi kami bahwa Engkau adalah Tuhan dan Raja. Dan pada saat ini Tuhan, dalam perayaan Natal PT Multigal Menjaya, kami ingin mengenang kelahiran-Mu, kami ingin mengenang segala kebaikan-Mu, dan terlebih kami ingin mengetahui kebenaran yang abadi yang Engkau berikan kepada kami, yang Engkau ajarkan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kalau pada saat ini kami akan memulai perayaan Natal ini, biarlah dari awal sampai akhirnya nanti Tuhan yang beracara, bukan kami yang beracara. Biarlah kekuatan Tuhan yang menjamah setiap orang individu per individu di tempat ini. Akhirnya Tuhan, kami persilahkan Roh Kudus yang bekerja. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang percaya katakan amin.
dari sini, aduh wajahnya lumayan menakutkan sebenarnya ya. Coba berikan senyum kanan kiri, berikan tepuk tangan, bukan tepuk tangan gitu, tepuk punggung kanan kiri. Bilang, katakan Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Mulai dari ujung, mulai belakang nih kurang. Sambil senyum ya kok ya, jangan cemberut. Iya. Nah, kalau sudah ditepuk, sekarang kasih salaman dong. Masa nggak ada kasih salaman sih? Kita enggak kok, kita enggak. Biar nggak Kita juga salaman. Biar nggak selek kita ya, biar nggak selek. Iya. Satu orang 50 ya? Kebanyakan kok, durasinya pendek. Oke, Estel. Saya mau nanya satu hal, bukan hanya ke Stella, pengen semuanya. Yes. Kalau kita bicara Natal, apa sih yang terbayangkan oleh kita? Saya tanya yang di sini dulu ya. Bang Simon dulu nih, Bang Simon. Bang Simon, kalau kita ada di Natal nih, apa yang Bang Simon sedang pikirkan? Yang pasti kumpul keluarga. Kumpul keluarga. Oke, Vera. Makan-makan. Makan-makan. Luar biasa Vera. Oke. Flo? Santa Claus. Santa Claus. Ya. Kalau Pak Andri? Ada hadiah. Hadiah. Ya. Musik kita mesti tanya. Iya. Masa nggak ditanya? Jauh banget tapi kok kita kok. Ko Erwin dulu deh. Ko Erwin, kalau Natal ingat Pikirnya. Kelahiran Yesus. Rohani banget. Rohani banget. Kelihatan. Tepuk tangan dong buat Ko Erwin dong. Yes. Oke, saya mau tanya satu orang dari audiens ya. Yes. Kalau saya tanya di paling belakang, kalau saya mau tanya siapa ya? Silau banget nih. Oh ternyata pada nunduk semua, mungkin Keberatan kepalanya, kolesterol tadi. Saya mau tanya yang paling tinggi dari sini, ada Ko Yudis nih, kelihatan banget dari sini. Ko Yudis, kalau lagi Natal tuh apa sih yang dalam pikiran Ko Yudis kalau bicara Natal? Ko Yudis, jangan oke terus, Ko Yudis, lagi Natalan ini. Apa kok? Angpau. Makanya kita kasih tepuk tangan kalau Yes. jawabannya begini. Apresiasi semua jawabannya ya. Dari semua jawaban, ada yang saya pengen sebenarnya, karena kita udah siapin hadiah ya. Iya. Tadi nggak ada yang jawab. Jadi kalau kita bicara Natal, ada hal yang sering mungkin kita lupakan, yaitu Cita. Jadi ketika Tuhan Yesus turun ke bumi untuk menjelahi dan menebus dosa kita harus bersukacita. Kalau dari sini belum ada sukacitanya, ayo kita harus lebih sukacita. Yes. Ayo, ini hari Natal ya. Yes. Kita surga bermuara. Ya sama-sama kita dengar pujian ini ya. Sambil tepuk tangan di atas Sambil tepuk kepala tangan. ya Pak ya. Ayo semua.
bisa angkat tangan dong. Gara-garanya bisa nggak? Aduh, cuma sedikit. Berat ya, belakang berat ya. Berat ya. Tenang, sama saya juga berat. Sama saya juga berat. Kita coba Kita coba sekarang. dulu ya. Kita coba dulu. Kanan, 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 kiri, kiri, kanan, kanan, kiri, kiri, Mulai goyang bisa, ya, itu bisa, mulai goyang. bisa ya. Lama-lama kebiasaan. Bisa ya, bisa semua ya. Lanjut kok kita, lanjut. Oke, lanjut. Terus ya, goyangannya terus ya. Gak apa-apa, tabrakan dikit gak apa-apa. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta berbakukan kabar baik. Lahir Kristus yang ajaib, kita surga bergema. Lahir Raja mulia, kita surga bergema. Lahir Raja mulia, kita surga bergema. Lahir Raja mulia. Amin. Tepuk tangannya dulu, Tapi jujur Bang. saya pengen kasih tepuk tangan buat Tepuk Pak tangan Tony dulu. sama Pak Teddy sama Bapak Pendeta Ferry Christian. Semangatnya luar biasa goyang. Saya Gak kalau apa-apa baru ya, tahu ya, gak apa-apa ya, kalau kita berdiri terus gak apa-apa ya. Kita jago juga. Oh, coba apa? Baru tahu. Jogetnya jago ya? Oke. 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 Tema kita apa sih, Stel? Tadi udah dibilang sih sebenarnya sama ketua panitia kita, devoted to the truth. Artinya Artinya, Bang Simon, artinya. Simon terus korban. Bang Simon, Setia pada kebenaran. Setia pada kebenaran. kebenaran. Tadi kata Kowani setia pada kebenaran. Iya, Bagaimana kita mau setia pada kebenaran kalau kita nggak kenal kebenaran itu? benar Bang. Ya. Kalau kita nggak kenal, jadi kita nggak tahu apa yang sudah kebenaran itu lakukan dalam hidup kita. Cocok kok, cocok. Saya ngeri juga ya. Saya nggak ngambil ini bawa pendeta nggak. Tapi di sini saya pengen mengingatkan ke kita semua bahwa ketika kita bicara setia pada kebenaran, kita harus percaya pada kebenaran dan itu dahulu. Ya. Hatiku percaya. Ngeri ya. Semangat ya, kita tepuk tangan ya. Tuhanlah kekuatan
Jadi kok tadi kita udah ngajak goyang udah, tapi kita belum tes suara. Suaranya belum kedengeran, goyang doang ya. Iya kok, iya enggak sih? Jadi saya mau ngajak jemaat perempuan buat nyanyi dulu, boleh nggak kok? Baru jemaat yang laki-lakinya. Yakin nih? Yakin kok. Laki-laki jangan luka lah ya. Ini perempuan semangat banget nih kelihatan. Apalagi perempuan kok, cerewetnya udah luar biasa, pasti teriak-teriak. Saya yakin sama cowok sih, suaranya juga nggak kalah. Saya yakin sama perempuan kok. Oke. Coba Jadi saya dulu ya kok. Oke, ladies first. Saya mohon kesini. Jemaat perempuan, mana suaranya dulu? Mana teriakan ibu Tuhan? Luar biasa, punya aja udah bagus kok. Ya, siap ya kok ya, siap menanggung malu ya. Jemaat perempuan, kita nyanyi buat Tuhan lebih keras lagi. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku tak pernah berubah. Hatiku percaya bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Cowok sekarang ya. Boleh kok. Kalau cowok saya minta kalau tambahkan senyum sedikit. Kurang senyum ya. Jangan mau kalah sama wanita. Ya, tolong saya tolong. Ya, coba ya. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, Amin ya. Katakan dengan iman. Katakan dengan iman. namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ya, sama-sama ya. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. 15 menit berdiri terus. Masih pada muda semuanya ya. Hari ini, Stel, Iya kok. ternyata ada penampilan spesial. Dari mana tuh kok? Ini kalau berdasarkan undangan itu belum pernah dibawakan di Natal PT Multika Wijaya ini. Oh gitu kok. Pasti penasaran kan semuanya? Gak ada jawaban kok. Ada orang nggak? Lu apa Saya lagi ulang. capek? Pasti penasaran kan semuanya? Penasaran. Kalau nggak ada gitu ya mau jawab. Saya yakin kita semua penasaran. Jadi saya akan kasih kesempatan untuk teman-teman menyaksikan drama musikal. Kita beri tepuk tangan. "2000 tahun setelah masa ini terjadi, banyak peperangan besar antara kelompok yang ingin mempertahankan kebenaran dalam Alkitab Agung dan kelompok yang ingin membutakan manusia dari kebenaran dan menghilangkan Alkitab Agung dari dunia. Kelompok yang berhasil menaklukkan atau membunuh raja dari sebuah golongan akan menguasai daerah tersebut beserta seluruh penghuninya. The Guardian adalah satu-satunya penjaga Alkitab Agung yang paling kuat dan belum dapat terkalahkan di kerajaan besar bernama Dekalama yang dipimpin langsung oleh Raja Dekalama. Sedangkan The Legion yang dipimpin oleh Malek
adalah satu-satunya musuh terkuat dari The Guardian yang ingin memusnahkan Alkitab Agung. Bagaimana kelanjutan kisah ini? Saya sudah terlalu tua untuk dapat memimpin Dekalama dan menjaga kebenaran Alkitab Agung. Sedangkan The Legion dari Kalabata sampai saat ini belum terkalahkan dan ingin menghilangkan kebenaran dengan merebut Alkitab Agung dan memusnahkannya. Ingatlah Matius 24 ayat 35. Langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataanku tidak akan berlalu. Karena itu, jangan sampai Malek sang legion dari Kalabata menguasai, memimpin dalam kesewenangan dan memusnahkan kebenaran. Tapi ayah, Sudah saatnya kau memimpin Dekalama, menjaga kebenaran Alkitab bersama The Guardian. Pedang ini adalah simbol kekuatan, keberanian dan kejujuran yang kau harus pegang teguh. Alkitab Agung harus kau jaga sampai akhir. Baiklah ayah, semoga aku bisa membanggakanmu ayah, menjadi semakin kuat dan berani. Alkitab Agung akan kujaga seperti yang sudah kau lakukan. Jiwaku dan hatiku ada pada kebenaran.
Aku membawa penyusup yang masuk di wilayah kerajaan Kalabata. Oh, ada tamu tak diundang rupanya. Siapa dan ada tujuan apa kalian kesini? Tidak mau menjawab rupanya. Sepertinya kalian terlihat ingin menginap dalam pengasingan kerajaan Kalabata. Penjara kami memiliki singa-singa lapar. Rasanya kalian cukup berlemak untuk membuat kenyang singa-singa kami. Diriku melek, yibi-dibi-dibi-dibi-dibi-dibi-dam. Semua tunduk, yibi-dibi-dam. Aku tak pernah takut dikala melawanku. Oh, yibi-dibi-dibi-dibi-dibi-dibi-dam. Aku licik, dibi-dibi-dam. Untuk musnahkan lawanku. Aku ini seorang satria tangguh, tak ada duka. Aku penguasa dunia, lawan jika kau bisa. Jangan pernah menentang aku jika engkau tak ingin musnah. Kalabata, musuh yang tangguh. Jangan melawan kami. Sekali lagi aku bertanya, apa maksud dan tujuan kalian datang kemari? Atau... Baiklah, kami mengaku Tuan Malik yang mulia. Kami datang ke sini bermaksud untuk memata-matai kalian. Kami hanya sekedar ingin tahu tentang rencana Tuan Malik, sang penguasa Kalabata, yang menjadi satu-satunya musuh kami, yang ingin memusnahkan Alkitab Agung. Kalian sungguh berani. Nyali kalian sungguh besar. Sayangnya nyawa kalian sekarang berada di tanganku. Maafkan kami Tuan Malik, kami mohon lepaskan kami. Oh, tidak semudah itu. Kalian harus mengikuti rencana. Baiklah Tuan Malik, kami akan mengikuti rencanamu. Bagus. Raja Dekalama harus bertanggung jawab atas kelancaran ini. Kalian harus menyebabnya untuk menemui tanpa pasukan. Ini kesempatan besarku untuk dapat merebut Alkitab Agung dan memusnahkan. Dunia semakin dekat dalam genggamanku. Baiklah, mari kita berangkat.
ayah bangga kepadamu. Ayah, Anakku, pedangku kini sudah menjadi pedangmu. Amanah rakyat ada di tanganmu. Perintahkanlah kerajaan dengan jiwa penuh keberanian, dan berpegang teguhlah kepada Alkitab Agung dengan hati yang tulus ikhlas. baiklah ayah, peganglah janjiku. Tira, ayo ikut ayah. Permisi Raja. Tira, aku dengar kau sudah diangkat untuk menggantikan ayahmu. Betul Kila, aku sudah berjanji padanya untuk memimpin Deka Lama dan menjaga Alkitab Agung. Tapi itu terlalu berbahaya. Kita masih belum siap. Saat ini musuh kita terlalu tangguh. Kalabata terus berupaya merebut kitab agung dengan segala caranya yang kotor. Aku khawatir terjadi sesuatu yang buruk pada kita. Kau takut mendampingi aku? Bukan begitu, Tira. Aku percaya kau mampu. Hanya saja rasanya ini terlalu cepat. Kila, Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Tenang saja, asalkan kita selalu bersama dan percaya kepada kekuatan Tuhan. Apapun masalah dan musuh kita, pasti dapat kita hadapi bersama. Maafkan kelancanganku, Tuan. Maaf, aku terlalu tergesa menemuimu. Katakan, apa maksud dan tujuanmu datang ke sini? Penasihat Malek bernama Slevelis dari kerajaan Kalabata ingin menemuimu. Ia ingin meminta perlindungan kepadamu. Ia sedang dicari oleh Malek untuk dibunuh karena ia menolak untuk ikut memusnahkan Alkitab Agung. Ia menunggumu di persimpangan Sungai Mesopa. Aku tak mungkin membawanya kemari karena para pengawal pasti akan menangkapnya karena ia berasal dari Kalabata. Apa kau yakin itu bukan tujuan semata? Itu Tuan, aku yang membawanya sendiri. Baiklah, aku akan berangkat. Tapi ayah, apakah sebaiknya aku ikut denganmu? Kau tak perlu khawatir. Tira, aku akan berangkat lebih dahulu. Kau siapkan pengawal apabila sewaktu-waktu aku membutuhkan bantuan. Baiklah ayah. Tira, Tenang saja Kila, sebaiknya kau di sini bersama yang lain. Aku segera menyusul ayah. Tira. Terima kasih kau bersedia datang, Raja. Aku membutuhkan bantuanmu. Tenanglah, Slevelis. Deka Lama selalu membuka pintu untuk siapa saja yang ingin menerima kebenaran. Terima kasih. Terima kasih, Raja. Kau masuk dalam perangkapku, Raja Deka Lama yang tua. Sesaat lagi kekuasaan akan bumi ada di tanganku, dan kebenaran akan hilang dari dunia ini. Kitab agung yang kau jaga itu yang kini mengirimmu dalam kematian. Kalian telah menipuku. Gordon, kau telah mengkhianatiku. Dan Malek, sampai kapanpun kebenaran akan tetap ada di muka bumi. Alkitab Agung tidak akan pernah musnah. Semua orang yang percaya akan berjuang menjaganya. Kemenangan akan melingkupi semua orang yang percaya. Semoga Tuhan mengampuni dan aku setia sampai akhir.
mengertilah kau. Sekarang waktunya kita pergi. Pengawal, persiapkan pasukan untuk kita menyerang Dekalama. Ayah, 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 bangun ayah, jangan tinggalkan aku ayah. Demi ayah dan kebenaran kitab agung, akan kulawan Malek dan Kalabata. The Guardian! Raja tewas dibunuh oleh Malek sang penguasa Kalabata akibat ulah para pengkhianat. Apa? Lalu bagaimana dengan Tira? Tira sang putra mahkota terpukul. Ia pergi ke arah hutan rimba, membawa kitab agung dan lepas dari jangkauan kami. Kami sudah berusaha mencarinya. Dekalama dalam bahaya. Malek sangat mungkin datang dan menyerang kita. Sudah kuduga. Aku takut terjadi sesuatu dengan Tira. Malek terlalu licik. Saat ini nasib kitab agung dan Dekalama ada di tangan Tira. Kami akan mencari Tira kembali. Tira, di mana kau? Tira, Tira. Ada di luar
Luar biasa, terdapat kisah cinta di sini. Kisah cinta yang begitu romantis dan menyayat hati. Seperti naskah kuno India Ramayana saja. Aku senang melihat kisah ini. Ternyata ini kekasih sang putra mahkota. Ngomong-ngomong, gimana sang putra mahkota dan para lelaki? Apakah tempat ini sudah kehabisan lelaki? Bunuh! Begitu lancang cara bicara. Baiklah. Sayang sekali apabila aku harus menghabisi wanita ini dalam sekejap mata. Bagaimana kalau kita bermain drama, Roman? Aku berperan sebagai Rahwan dan kau menjadi Sinta. Lalu ku bawa kau ke istanaku untuk kujadikan istriku. Namun kita ubah cerita aslinya karena aku lebih pintar dari Rahwana. Lebih baik aku mati. Oh, aku tidak membutuhkan persetujuan. Pengawal, bawa wanita ini ke istana dan jadikan dia selir baruku. Satu lagi. Cari Alkitab Agung di tempat itu. Buat orang-orang di sini mengakui di mana kitab itu tersimpan. Lalu ratakan tempat ini dengan tanah. Siap! Guardian sudah sangat tertindas oleh kejahatanmu. Hentikan penyiksaan ini, Malek. Kawanan The Guardian harus tunduk pada perintahku. Tapi Malek, kau tidak akan bisa menghancurkan kepercayaan kami akan kebenaran dengan cara apapun. Diam! Aku adalah pemimpin di sini. Tidak ada yang boleh menggurui kebijakan pemimpin, apalagi orang Deka lama seperti ini. Pengawal, penjarakan wanita ini seumur hidup. Hentikan! Tira? Gila! Tira, akhirnya kau datang, Tira. Maafkan aku, Gila. Aku tidak mendengarkanmu hingga menyebabkan ayah terbunuh. Tira, bukan saatnya untuk menyesal. Kebenaran Alkitab Agung dan nasib The Guardian ada di tanganmu. Raja pasti bangga apabila kau mampu mengalahkan Kalabata dan membawanya dalam kebenaran. Hai sang putra mahkota dari negara yang sudah rata dengan tanah. Akhirnya kau datang ke sini. Malek, aku tidak akan pernah membiarkan kau memperlakukan Gila, juga rakyat Deka Lama, dan kebenaran Alkitab Agung dengan semena-mena. Alkitab Agung ada di tanganku. Aku akan membuat perhitungan denganmu. Kurang ajar! Pasukan! Serang!
menerima kebenaran Alkitab Agung. Diawas! Dan terlalu payah seperti ayahmu, Tira. Ayo bangun, sang putra mahkota. Ayo lawan aku. Sekarang kau sama saja berdayanya seperti saat aku membunuh ayahmu. Sebentar lagi dunia dalam genggamanku. Alkitab Agung akan kumusnahkan. Kebenaran akan digantikan dengan kegelapan. Kelak, aku yang menjadi penguasa kalian. Anakku, Tuhan memberikanmu kekuatan saat kau percaya. Kebenaran harus tetap ada di muka bumi. Tuhan tidak meninggalkanmu. Dia yang menuntunmu pada keselamatan. Berjuanglah, Tira, sama seperti saat ayah berjuang mempertahankan Alkitab Agung. Kau pasti mampu, Tira. Tira, dengarkanlah sabda Tuhan. Jangan kau abaikan firman itu. Jikalau kau tetap dalam firman-Ku, kau benar-benar adalah murid-Ku, dan kau akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Mari kita berdoa, kita dengarkan firman Tuhan. Kami percaya sabda-Mu hidup dalam hidup kami. Kami percaya firman-Mu ada di tengah-tengah kami. Kami percaya Roh Kudus menaungi kami semua, mengalir Tuhan. Saat ini kami percaya beracara terus dalam hati kami. Di tengah kami menyimak sebuah cerita yang luar biasa. Kami harus kuat. Kami harus memegang teguh kebenaran. Hamba-Mu akan menyampaikan Tuhan, firman Tuhan. Berikan hamba-Mu kemampuan, kesanggupan. Berikan hamba-Mu kemampuan untuk menyampaikan firman secara sederhana, yang mampu diserap dengan mudah dan kami bisa melakukannya. Tuhan, tolong berkati kami semua agar firman sampaikan sungguh menjadi berkat buat hidup kami. Kami siap dengan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Semua siap dengan firman Tuhan, katakan sama-sama. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom saudara semua. Selamat Hari Natal buat kita semua. Sebuah kehormatan kalau saya boleh berdiri di tempat ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Perkenalkan, saya Pendeta Ferry Christian, dan untuk semua jajaran pemimpin, direksi, semua staf, terima kasih buat kepercayaannya dan sebuah kehormatan buat saya dan luar biasa, dan saya rindu apa yang disampaikan pada malam hari ini menjadi berkat buat kita semua. Saudara siap jadi berkat? Saudara siap menerima berkat? Bilang kiri kanan, saya siap menerima berkat. Haleluya, puji Tuhan. Saya nggak lama-lama, langsung saja kita buka dalam ayat pokok kita dalam Yohanes pasal 8. Saya diberi judul, kita mempunyai tema malam hari ini, Devoted to the Truth. Saya langsung ambil dari ayat pokoknya Yohanes 8 ayat 31 dan 32 bagian B. Kita mulai. Sudah dapat? Yang sudah dapat katakan haleluya. Waduh, ini cuma 3 orang ya. Yang sudah dapat katakan haleluya. Haleluya. Sudah kita baca bersama-sama ini dalam hitungan ketiga dari mulai kalimat jikalau kamu tetap dalam firman. Siap saudara? 3, 2, 1. Jikalau kamu. Halo? Saudara baca firman Tuhan? Ada di handphone saudara? Ada yang buka Alkitab? Ya. Yang buka Alkitab, yang punya firman Tuhan, yang punya Alkitab di handphone, Alkitab apa saja silahkan buka. Kita baca bersama-sama. Katakan lagi haleluya. Haleluya. Siap. Yuk baca sama-sama. Yohanes 8 ayat 31 bagian B dan 32. 2, 3. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Katakan amin. Saudara, apa itu kebenaran? Judul tema kita hari ini luar biasa sebenarnya. Waktu saya dapat tema ini, biasanya kalau Natal kan temanya
sukacita, damai sejahtera. Kali ini tetap tema cukup unik, devoted to the truth. Maaf, saya orang Balenda, susah ngomong bahasa Inggris. Tapi luar biasa. Mengabdi kepada kebenaran, setia kepada kebenaran. Yang jadi masalah adalah kita tahu nggak kebenaran itu apa? Yang jadi masalah adalah kita mau mengabdi kepada kebenaran dan kita tahu nggak apa itu kebenaran. Firman Tuhan berkata bahwa ayat 31, jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah apa? Adalah apa? Murid. Katakan murid. Bilang kiri kanan, murid gue. Oke. Satu syarat agar kita tahu sebuah kebenaran adalah jadi murid. Katakan lagi, jadi murid. Kebetulan Bapak Ibu sekalian saya memperkenalkan diri, saya adalah seorang guru. Memang saya seorang hamba Tuhan, tapi saya mau mengabdi di generasi ini, bukan di mimbar gereja saja, tapi mengabdi di generasi sebagai guru. Saya adalah seorang guru di sebuah sekolah di daerah Holis. Saya adalah guru SMA dan saya mengerti betul apa itu seorang murid, karena saya seorang guru. Saudara mungkin juga, dan bukan mungkin, pasti semua pernah sekolah. Dan waktu kita sekolah kita nggak gratis, betul nggak Bapak Ibu? Kita bayar. Bahkan kita sekolahkan anak kita itu nggak gratis. Walaupun mungkin ada dapat beasiswa, tetap aja biaya kita keluarkan, beli bukunya, betul nggak? Kita mesti beli bajunya, beli perlengkapannya, dan nggak gratis. Yang kita lakukan adalah gini, kita bawa anak kita ke sekolah, kita bayarkan anak kita sekolah, dan kita bawa anak kita ke kampus, kita kuliahkan anak kita. Sudah pernah kepikir nggak? Ngapain anak kita di situ? Dapat apa anak kita di situ? Yang hebat, kita percayakan semuanya kepada guru. Betul nggak orang tua? Kita percaya sama gurunya. Saya mau tahu, apakah saudara yakin gurunya mengajarkan hal yang benar pada anak kita? Apakah Bapak Ibu yakin bahwa nanti di kampus anak kita ada pelajaran yang benar? Tapi dari bukti saudara membayar uang sekolah, dari bukti saudara mengeluarkan uang untuk menyekolahkan anak, berarti kita percaya bahwa sekolah akan memberikan sebuah kebenaran. Betul? Halo? Ini kayaknya cuma 3 orang di sini ya. Betul nggak Ibu? Katakan amin. Boleh dengar suaranya? Nah, pastikan sudah nggak tidur. Bilang kiri kanan, jangan tidur. Bilang, walaupun gendut itu bukan center kelas, itu pendeta bilang. Oh, oke. Jadi itu center kelas aja. Oke, saya pembicara di sini. Oke. Bapak Ibu, kita yakin benar bahwa sekolah jadi murid dan guru mengajarkan sebuah kebenaran. Buktinya apa? Sudah nggak pernah protes ke sekolah kan? Pak, bener nggak rumus Pitagoras itu? Pak, bener nggak rumus gravitasi yang Bapak ajarkan? Nah, kalau saya guru musik, Pak, bener nggak pelajaran not itu seperti itu? Saudara nggak pernah protes seperti itu kan? Betul nggak? Artinya ada kepercayaan bahwa saat anak saya di sekolah dapat sebuah kebenaran. Dan tidak pernah ada orang tua datang ke saya, Pak, pelajarannya apa ya ini? Pak, bener nggak Bapak ngajarinya apa? Ibu, bener nggak Ibu ngajari itu? Kayaknya nggak pernah nih. Malah waktu anak ke sekolah, mamanya ke mall, betul nggak? Wah happy, anak gua sekolah. Bapaknya tenang, kerja di kantor, anak saya sekolah. Ada sebuah kepercayaan yang luar biasa. Nah, kenapa kita berkata bahwa kita harus jadi seorang murid? Percayakah engkau akan firman Tuhan? Percayakah engkau sepenuhnya akan kebenaran firman? Sebelum kita bela, seperti perangan dari di drama tadi sih sungguh, wow keren, kayaknya aku nggak usah khotbah nih, udah keren banget tuh ceritanya. Tapi begini, sebelum saudara berperang membela firman Tuhan, sebelum kau berperang membela kebenaran, pastikan dulu kebenaran yang kau bela, saudara yakin gak itu sebuah kebenaran? Yang jadi masalah orang Kristen hari ini gak yakin bahwa apa yang kita dengarkan itu sebuah kebenaran. Ada seorang murid datang sama saya, kalau besok saya mau ngajar, itu murid datang, Pak, besok belajar apa? Saya suka kesel,
dalam bahasa Inggris ngomong gini, "Kok mau orang aja." Betul nggak? Kenapa emang? Saya nanya. Pak, kalau pelajaran itu saya nggak mau masuk, Kak. Ada murid kayak gitu. Ada. Jangan-jangan itu anak saudara. Ya, Pak, besok pelajarannya apa? Jangan yang susah ya, Pak. Jangan belajar ini apa? Jangan belajar itu. Saya mengatakan, walaupun murid kita seperti itu, gurunya mengabulkan nggak? Enggak. Tetap diajarkan sesuai dengan kurikulum, dengan pelajaran yang disampaikan. Tapi maaf, hari ini orang Kristen sering memilih. Betul apa enggak? Yang khotbahnya siapa? WL-nya siapa? Ganteng enggak? Khotbahnya keren apa enggak? Kalau enggak, gue kerja di gereja lain aja. Hey, kabar buruk buat kita semua kalau kita punya seperti itu. Ingat, seorang murid duduk diam mendengarkan gurunya bicara apa saja. Saya yakin kita datang ke tempat ini saat ini dengan berbagai macam tujuan, betul nggak? Apalagi Natal begini. Banyak wajah-wajah yang dulu tidak pernah muncul di ibadah, sekarang tiba-tiba ada. Betul nggak? Lu tuh Kristen? Gue baru tahu. Lu tuh Kristen? Ya Tuhan, tolong. Gue baru tahu lo Kristen. Tahunya apa? Datang aja di Natal, ramai kalau Natal. Di sini enggak, saya cerita di perusahaan yang lain. Di sini enggak ada. Ramai kalau Natal. Nah, yang jadi masalah, ngapain kita datang ke sini? Enggak enak sama direksi, enggak enak sama staff. Nanti THR kita nggak ditransfer dong. Tadi Pak Rio nanya, kalau ingat Natal, ingat apa? Saya mah jujur, saya ingat THR. Kalau saya, nggak tahu saudara, THR udah masuk belum ya? Saya cek. Nggak tahu Pak saudara. Nah, tujuan Bapak Ibu datang ke tempat ini juga pasti udah macam-macam. Reuniana rame dan sebagainya. Begitu juga saudara datang ke gereja, banyak tujuan. Ini saya udah sedikit, maafkan nih. Mimbarnya kegedean, udah masih gede, mimbarnya gede. Ya. Oke. Saudara datang ke tempat ini berbagai macam tujuan. Nah, saya mau tanya, ngapain saudara sih? Boleh nggak teman sebelahnya tanya, ngapain lo kesini? Tanya. Tapi tolong jawab, karena kalau saudara jawab, sudah akan ngerti firman Tuhan disampaikan. Coba tanya dan tolong jawab dengan jujur. Bilang, ngapain lo kesini? Udah dapat jawabannya? Sudah? Oke. Saya yakin jawabannya sama. Karena Natalan, bos. Oke, pertanyaan berikut dari saya. Ngapain kok Natalan kita kumpul di sini? Nah, itu pertanyaan. Banyak orang datang ke ibadah, banyak orang datang ke gereja. Ada motivasi yang berlainan. Tapi dua hal ini kesimpulan saya selama saya mendampingi ayah saya menggembala, hanya dua kesimpulan. Pertama, ingin siap-siap dikhotbahi. Atau yang kedua, ingin belajar. Apa bedanya dikhotbahi dan belajar? Gini. Kalau datang ke gereja ingin dikhotbahi, tujuannya ingin dikhotbahi, kadang siap-siap. Kurang benang deh pasti dikhotbahkan ke pendeta. Ngomong naon pendeta poena. Teguran naon deh pendeta. Pas ngomong sesuatu, kak urang pasti. Bener nggak? Itu orang yang hatinya udah dikhotbahan deh. Rajin sih ke gereja, rajin masuk gereja, tapi hatinya udah, pendeta ngomong naon deh. Tapi ada tipe yang kedua, datang ke gereja ingin belajar. Apapun khotbahnya, apapun isinya, selalu katakan amin, itu buat saya. Entah nyambung apa enggak sama hidup saudara, apakah itu sedang saudara alami atau enggak, katakan amin, itu buat saya. Bukan kadang suami istri kalau denger khotbah, tuh Pak denger, tuh Mak denger, anak lu denger tuh, betul nggak? Saya pastikan di sini nggak ada kayak gitu, amin. Di sini datang untuk belajar, katakan belajar. Kenapa belajar? Karena seorang murid, katakan saya seorang murid. Cuma 3 orang, katakan saya seorang murid.
Kurang keras, kalau nggak keras saya aminkan. Saya selesaikan besok ini. Saya seorang murid, 2, 3. Pastikan engkau seorang murid. Seorang murid mau terima pengajaran apa saja dan terima, dia pelajari, besok ulangan. Betul? Suka apa enggak rumus itu, suka apa enggak teori itu, suka apa enggak, besok ulangan, gua harus belajar. Maaf, orang Kristen sekarang sukanya pilih-pilih. Gua mau suka yang ini, gua mau suka berita yang itu, gua mau suka yang ini. Maaf, jangankan membela kebenaran, jangankan setia akan kebenaran, jangankan kau mengabdi kepada kebenaran, kalau kau pun nggak mau terima kebenaran sendiri. Mengerti yang saya maksud, saudara? Saya rindu saudara bertumbuh dalam gereja, saudara bertumbuh dalam ibadah. Saya jujur, saya kagum dengan tempat ini. Saya jujur kagum dengan perusahaan ini. Saudara bersyukur nggak dengan perusahaan ini? Amin. Coba yang bersyukur angkat tangan, boleh nggak? Wah, boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Nggak semua perusahaan memberi kebaktian yang maksimal setiap Jumat. Saya pernah datang di sebuah perusahaan sama pelayanan, pemimpinnya nggak ada, yang main gitar, katanya bisa main gitar, tapi chordnya C terus. Bentuk chordnya itu, nadanya itu. Saya tanya, berapa sih kalau Kristen? 40? Itu 1, 2, 3, 7 orang. Yang melayani suara, mukanya sih nggak lari. Belum nyanyi aja, udah fals. Di WL, ini mau apa? Gak ada persiapan khusus saya. Tapi jujur, saya kaget. Waktu bulan Agustus saya diundang ke sini, di ruangan itu, saya jujur, saya terpesona. Wow, amazing. Aku pikir cuma ada lingkaran, ada 10 orang pakai gitar dan kebaktian. Tapi di sini luar biasa, maksimal. 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 Ya, bukan kemuliaan dong buat Tuhan. Tempat ini luar biasa. Artinya apa? Wow, amazing. Harusnya kau bertumbuh di tempat ini, bukan cuma kerja, bukan mencari sesuatu, mencari kehidupan di sini, tapi benar-benar kehidupan lahir dan batin di sini. Luar biasa. Pemimpin-pemimpin tempat ini takut akan Tuhan, luar biasa. Jadi masalahnya, apa respon kita? Jadi masalah, gimana respon kita? Saudara mau menjadi, saudara mau menjadi pengabdi kebenaran? Cuma 3, Pak. Saudara mau menjadi pengabdi kebenaran? Datang dong ibadah, amin. Jangan cuma Natal. Kalau boleh yang rame gini, tiap Jumat juga begini ramenya, amin. Amin. Artinya apa? Hei, engkau siap membela kebenaran. Bagaimana kau bisa bela kebenaran kalau engkau sendiri pun nggak pernah menerima apa itu kebenaran? Karena cuma nanya, Aryo, yang khotbah siapa hari ini? No, hari ini bertobat seperti itu. Saudara, ada hal yang logis, saudara pikir seperti ini. Waktu zaman dulu, saya cari khotbah aja susah. Cari radio aja cuma 1 radio di Bandung ini, yang khotbahnya apa ya? Sesuai dengan sinode saya, gayanya saya bisa ngerti. Tapi sekarang Bapak Ibu, buka di YouTube, sebutkan nama pendeta, itu muncul semua khotbah. Betul kan? Banyak banget. Dan bahkan bisa saja saya nggak belajar khotbah ini, saya ngintip aja waktu betul orang, saya cari khotbah, keren nih, gua tulis, saya sampaikan, bis. Tapi pertanyaan saya, kenapa ya banyak khotbah gampang diakses, gampang dilihat, gampang didengar, kapan aja bisa. Tapi kenapa pertemuan Kristenan gitu-gitu aja? Tapi kenapa pertemuan Kristenan di gereja gitu-gitu aja? Saya suka habis pikir, salah, pada keren banget. Salahnya gimana? Cari firman sekarang mudah, betul nggak? Apa yang jadi masalah? Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan apa yang jadi masalah? Ini tuh ingat. Karena saya pernah mengalami ini. Saya cari khotbah, selut apa yang saya mau. Perceraian, nggak mau. Rumah tangga, apalah. Hidup dalam berkat, haleluya, Tuhan Lord. 5 langkah menuju keberhasilan, Tuhan Lord. Jauhi percabulan, delete. Wah,
Pokoknya dipilih aja. Saya mau kasih tahu. Engkau tidak akan bertumbuh kalau engkau hanya mencari apa yang kau mau. Kau tidak akan bertumbuh rohanimu kalau kau hanya pilih-pilih mana yang menyukakan hatimu. Jadi Bapak Ibu, peperangan sebenarnya adalah bukan dari luar ini. Kalau kita lihat tadi, wah ada yang dibunuh, mereka benar. Mungkin kalian pikir, Bapak Ibu pikir itu antikris nanti. Enggak, bukan. Itu diri kita sendiri sebenarnya. Kita buka ya, Matius. Kita baca dalam Matius pasal 19 ayat ke-16. Yang sudah dapat katakan lagi haleluya. Nah, baru 3 orang lagi. Yang lain kemana? Yang sudah dapat katakan haleluya. Yes, itu mencari kebenaran. Judulnya adalah orang muda yang kaya. Matius 19 ayat 16. Saya akan bacakan. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus ku perbuat untuk peroleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah." 18, kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormati ayahmu dan ibumu, dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Ayat 20, kata orang itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang." Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku." Lihat ayat berikut 22. Ketika orang muda itu mendengar perkataannya itu, ngapain saudara baca Alkitab? Ngapain anak muda itu? Ngapain? Pergi dengan sedih sebab banyak harta. Musuh terbesar kebenaran itu bukan kebohongan sebenarnya, tapi adalah pembenaran. Sekali lagi, musuh kebenaran adalah pembenaran. Katakan sama-sama, musuh kebenaran adalah pembenaran. 2, 3. Ada seorang anak muda datang kepada Yesus. Dia nanya, sebenarnya bukan nanya sih kalau sudah baca baik-baik, dia cuma pengen pamer aja. Intinya, "Tuhan, saya sudah melakukan hukum Taurat dengan benar." Asumsi murid ini, Yesus akan jawab kayak gini, "Keren, kamu hebat, keren." Tapi jawabannya siapa? "Jual semua hartamu, ikuti aku." Seringkali hidup kita tidak sesuai firman. Seringkali hidup kita melenceng dari firman, dan kita tahu. Tapi ada satu hal yang buruk kita lakukan adalah kita mencari pembenaran diri. Kita cari-cari orang-orang hamba Tuhan yang bisa membenarkan diri. Cari pendeta ini, "Om, bener gak saya berbuat ini?" "Oh enggak bener hamba Tuhan." Cari lagi, "Om, saya sudah ini, bener gak?" "Oh enggak." Cari lagi hamba Tuhan, sampai dapat hamba Tuhan bilang, "Iya betul, kamu benar." Saya mau kasih tahu, yang tidak benar tetaplah tidak benar. Firman Tuhan katakan, ya katakan iya, tidak katakan tidak. Banyak sekarang anak-anak Tuhan, akunya anak Tuhan, aku rajin ke gereja, tapi bukan cari kebenaran, cari pembenaran diri. Cari hamba-hamba Tuhan yang cocok, yang sesuai dengan apa yang dia sedang kerjakan. Tapi di sini enggak ada, amin. Di sini enggak ada, amin. Sekali kebenaran, tetap kebenaran. Katakan sama-sama, sekali kebenaran, tetap kebenaran. 2, 3. Kurang meriah. 2, 3. Sekali kebenaran. Berikan tepuk tangan buat kita semua. Haleluya. Setia kepada kebenaran. Devoted to the truth. Artinya adalah mengabdi kepada kebenaran. Ingat loh, mengabdi kepada kebenaran, bukan mengabdi kepada hamba Tuhan. Bukan mengabdi
kepada sebuah sinode. Artinya gini, engkau akan kecewa kalau hidupmu mengabdi pada hamba Tuhan. Kalau ditanya, kenapa kamu gereja situ? Hamba Tuhannya keren, khotbahnya mantap. Saya mau kasih tahu, engkau akan kecewa. Kenapa aku gereja itu? Gerejanya keren banget, lampunya banyak. Wah keren, kalau pimpin pujian, waduh orang loncat-loncat, pada nyangkut di atas, gak bisa balik lagi. Keren. Saya mau kasih tahu, kalau kamu mengabdi, bukan berarti sudah nggak boleh ke gereja. Saudara harus tetap ke gereja. Saudara harus ada di gereja itu. Karena yakinkan, kalau engkau ada di sebuah gereja, Tuhan sudah tentukan engkau di gereja itu. Tapi ingat baik-baik, jangan kau mengabdi dirimu kepada hamba Tuhan tersebut. Artinya gini, hamba Tuhan itulah orang yang tidak sempurna juga. Setuju? Tidak ada gereja yang sempurna juga. Banyak anak-anak Tuhan sekarang kecewa, gua gak suka dengan hamba Tuhan itu. Aku kecewa. Kemarin aku lihat dia lagi ngebul di warung. Banyak. Saya mau kasih tahu, engkau akan hilang kebenaran hidupmu kalau masalah mengabdi. Pastikan engkau melihat Tuhan dalam setiap ibadah. Amin. Pastikan engkau melihat sebuah kebenaran. Bapak, saya mau kasih tahu Bapak Ibu. Bapak Ibu ngelihat wajah saya ini kan ya, dan saya kan terkenal hari ini, betul nggak? Saya udah terkenal nih hari ini. Saya kemana aja pasti udah kenal. Oh itu bicara itu kemarin, betul nggak? Dan saya mau kasih tahu, potensi kekecewaan saudara akan hidup saya sangat besar. Sudah kamu menemukan saya, dan bahkan gini, saudara kan sekarang masa zamannya kepo, betul nggak? Semua di kepo. Maka saya nggak perkenalkan diri. Cukup sudah ketik nama saya, Ferry Christian, di Google muncul. Langsung mulai kepo. Saya punya 2 akun memang. Saya kasih tahu. Ini contoh aja. Saya punya 2 akun. Akun yang satu untuk pelayanan dan keluarga. Tapi akun yang satu, itulah pekerjaan saya. Saya ini seorang gitaris session player. Saya sering klinikers ke beberapa kota. Dan saya tergabung dalam Indonesia komunitas gitar Indonesia komunitas Indonesia Gitar Community. Jadi komunitas gitar seluruh Indonesia. Jadi saya takutnya waktu Bapak Ibu melihat postingan saya, ini pendeta model apa kayak gini? Gile, waktu khotbah keren banget tuh di multi garment. Kok gini ya hidupnya? Saya mau kasih tahu, berarti engkau masih mengabdi kepada manusia, bukan mengabdi pada kebenaran. Kenapa sih ngomong seperti ini? Banyak orang hancur kekristenannya, hancur imannya, hancur mental kerohaniannya, gara-gara melihat hamba Tuhannya jatuh dalam dosa. Gara-gara hamba Tuhannya tidak sesuai dengan ekspektasi saudara. Karena pembicaranya hidupnya tidak sesuai dengan apa yang saudara harapkan. Saya mau kasih tahu, hei, engkau bukan pembela kebenaran kalau gitu. Engkau membela dirimu sendiri. Engkau dapat sebuah kebenaran, simpan itu. Siapapun disampaikan, walaupun yang menyampaikannya pun jatuh dalam dosa. Ingat, kebenaran tetaplah kebenaran. Ada seorang worship leader yang saya paling sukai banget. Setiap lagunya saya ulik habis-habisan, sampai gaya-gaya nyanyi saya ikuti. Saya cukup kecewa pas tahu dia bercerai. Terus saya bilang ke papi saya, Pi, kalau gitu lagunya kita nggak usah nyanyiin ya. Papi saya luar biasa ngomong gitu. Nah, emang kamu tahu Salomo akhir hidupnya gimana? Sudah nanti masih? Siapa penulis kitab Amsal? Salomo. Ada yang tahu akhir hidupnya kayak gimana? Waktu siswa kita cukup kaget. Wow, ternyata begitulah akhir kisah hidup Salomo. Tapi firman Tuhan tetap tertulis. Kebenaran tetaplah kebenaran. Yang bagus ikuti, yang konyolnya jangan. Amin. Ya. Yang benarnya ikuti. Wah, kita teladani hamba Tuhan yang melakukan kebenaran, teladani. Tapi konyolnya nggak usah. Saya yakin Tuhan pun akan melihat kekurangan saya banyak banget. Keluar dari tempat ini, wah itu Ferry yang tadi khotbah. Saya mau katakan, kebenaran tetap kebenaran. Hati-hati, peperangan itu adalah dalam diri kita sendiri. Musuh terbesar dirimu sendiri, pikiran kita sendiri. Dan pastikan kau menang. Pastikan kau menang. Coba katakan, saya menang, 2, 3. Lagi, saya menang membela kebenaran, 2, 3. Tantangan sekarang
iblis licik yang luar biasa. Dihancurkan dirimu dulu. Dia datang enggak dengan bentuk kuntilanak, enggak. Dia enggak datang dalam bentuk genderuwo, enggak. Dia bentuk dengan namanya bahasa Jepangnya kuciwa. Katakan kuciwa. Dari kekecewaan timbul akar pahit, luka batin, dan iblis mau engkau sampai menyangkal Yesus. Padahal tidak ada hubungannya dengan hidup kamu. Izinkan sampaikan ini, karena itu yang saya dapat, saya doa. Tuhan, saya mau sampaikan apa? Hari ini banyak anak-anak Tuhan kecewa dengan hamba-hamba Tuhan. Hari ini banyak anak-anak Tuhan kecewa dengan tingkah laku anak-anak Tuhan yang lain. Anak-anak Tuhan kecewa dengan teman sekantornya. Lu ngaku-ngaku WL di gereja, di tempat kantor lu kurang aja segala macam. Hei, jangan pikirkan itu. Kebenaran tetap kebenaran. Bilang kiri kanan, kalau walaupun kamu aneh, gua tetap percaya Yesus. Bilang. Serius. Coba tepuk lagi, tepuk. Kalaupun kamu aneh, aku tetap percaya Yesus. Bilang. Amin. Amin. Coba berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Yes. Gak panjang khotbah saya. Saya pesan buat saudara hari ini. Pastikan kau jadi murid. Jangan pilih-pilih kau mendengar apa. Amin. Jangan pilih-pilih hamba Tuhannya siapa. Catat dalam hatimu, catat dalam bukumu, tulis dalam hidupmu firman Tuhan. Entah itu enak atau enggak, itulah sebuah kebenaran. Simpan dalam hatimu, minta Roh Kudus kita hidupi firman tersebut. Kita siap berperang dengan kita sendiri, amin. Kita siap berperang dengan diri kita sendiri. Iblis bermain dengan rasa kecewa. Tapi hari ini tempat ini gak ada orang yang kecewa, amin. Amin. Bilang kiri kanan, muka lu baik, lu gak pernah kecewa. Bilang kiri kanan. Wow. Berikan tepuk tangan buat kita semua. Luar biasa. Sedang mau mengabdi pada kebenaran? Jangan mengabdi kepada manusia. Apa itu kebenaran? Tuhan bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup. Kebenaran adalah Yesus itu sendiri. Dia sudah lahir di hati kita saat. Kita mengenal Yesus bukan hanya bentuknya saja. Kenali bahwa dia sebuah firman yang hidup. Bukti Yesus lahir di hidupmu, ada firman di hidup. Bukti lahir Yesus lahir dalam kehidupanmu, ada firman dalam kehidupanmu. Dan terima firman sebanyak-banyaknya. Pelajari. Ingat kita murid. Pelajari semua. Dan kita nggak tahu kapan waktunya ulangan. Kita nggak tahu kapannya ujian. Pelajari saja. Tangkap saja. Sudah nggak tahu kapan digoda. Sudah nggak tahu kapan iblis menggoda saudara. Tapi kalau saat engkau menjaga firman Tuhan, engkau mengabdi pada kebenaran, engkau akan kuat. Berikan tepuk tangan buat kita semua. Tundukkan kepala kita semua, yang berdoa buat kita semua. Bapak, firman-Mu kita sampaikan. Kami rindu kami semua yang hadir tempat ini bukan hanya menjadi penonton, bukan hanya jadi penggembira dalam gereja, bukan menjadi orang yang hanya memenuhi tempat ibadah, tapi kami adalah seorang murid yang mau belajar firman Tuhan. Kami datang dalam setiap ibadah, walaupun malam hari ini, kami mau belajar kebenaran. Kami berdoa, Tuhan, berikan kami terus pengetahuan akan kebenaran terus. Kami nggak mau jadi mencari pembenaran, tapi kami mau mencari kebenaran dalam hidup kami. Berkati kami semua dengan kekuatan. Kami perlu Engkau, Tuhan Yesus, dalam hidup kami. Kami perlu Engkau, Roh Kudus, dalam hidup kami. Banyak cara iblis menjatuhkan kami. Banyak cara iblis menggoda kami agar kami menyangkal kebenaran. Tapi Kau pastikan hari ini kami akan pegang terus kebenaran itu. Dan kami mengabdi kepada kebenaran itu. Apapun kondisi, apapun godaannya, kami tetap setia. Satu hal, Tuhan, ajar kami tidak melihat manusia. Kami akan kecewa, kami akan terluka, kami akan tersakiti. Tapi hari ini, Tuhan, kami tak melihat ada kebenaran yang sudah disampaikan pada kami oleh hamba-hamba siapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Berkati kami semua, biar kami diberikan kekuatan untuk menjadi setia dan mengabdi kepada kebenaran yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.